Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita langsung saja menuju pembahasan kita, yaitu ada makalah mengenai teknik optimasi, ya, mengenai fusi atau fusi menursip, ya. Di sini saya membuat makalah dengan judul penentuan arsitektural pada lingkungan pengendapan tidal flat di daerah mikrotidal menggunakan metode fusi membersih function. Jadi ditulis oleh saya sendiri, Abdullah, dan rekan saya oleh Sefi, Universitas Sudirman. Bed abstraknya, tidal flat atau dataran pasang surut itu terbagi menjadi 3 zona arsitektural yang memiliki jenis profil pengendapan yang berbeda-beda. Zona tersebut yaitu subtidal, intertidal, dan supratidal. Pada zona intertidal sendiri dibagi lagi menjadi 3 subzona, yaitu low intertidal, mid intertidal, dan high intertidal. Jadi secara garis besar itu terbagi 3, yaitu subtidal, intertidal, dan supratidal. Dan di intertidal di tengah ini terbagi menjadi 3 lagi, gitu ya. Oke, ini lalu ada ini highlight. Lalu parameter yang digunakan yaitu kedalaman air atau water depth. Oke, water depth. Nah, jadi pada daerah mikrotidal itu pasang surutnya itu berkisar antara 0 dan 2 meter. Kita menggunakan parameter ini. Oke, domainnya. Berarti saat surut itu domain 2 meter di bawah permukaan air laut, dan saat pasang itu 2 meter di atas permukaan air laut. Nah, hasil ekspresi fungsi keundatan pada domain tersebut yaitu subtidal, dia itu berada pada minus 2, ya. Di sini kita mengekspresikan di bawah permukaan air laut kita gunakan minus. Jadi subtidal itu minus 2, lalu ada low tidal itu, low intertidal itu minus 0,75 sampai minus 0,25 dan seterusnya. Nah, bisa dibaca sendiri. Supratidal itu dia saat pasang gitu, ya. Nah, kurva dari fungsi yang digunakan itu kurva segitiga dan kurva trapesium. Hasil tersebut digunakan sebagai acuan penentuan derajat membership. Oke, kita akan menentukan derajat membership pada satu kasus pada daerah mikrotidal di tidal flat, gitu, ya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan observasi hubungan antara hubungan fasies dengan fase pasang surut air laut pada lingkungan pengendapan tidal flat. Oke, jadi ini garis bawahnya. Kata kuncinya dataran pasang surut berubah ke sana. Oke, pendahuluan. Jadi di daerah tadi telah dijelaskan tidal flat terbagi menjadi 3, ya. Oke, kalau menurut daerahnya, regionnya itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada mikrotidal, mesotidal, dan makrotidal. Itu pasang surut lemah, pasang surut sedang, dan pasang surut kuat. Tapi di kasus ini saya menggunakan pasang surut lemah, ya. Ini satu kasus di Indonesia juga banyak itu tidalnya tidal flat, mikrotidal. Nah, untuk lingkungan arsitektural dibagi menjadi 3 tadi, sub, inter, dan supra. Itu dari bawah, tengah, ke atas, gitu, ya. Dari kita bisa lihat di gambar ini. Oke, kita bisa lihat di gambar ini. Nah, subtidal itu dia pada bagian hilir dari tidal flat. Ini adalah tidal flat. Jadi subtidal itu dia di bagian hilirnya, di mana itu terendapkan ketika air laut itu surut. Nah, di mikrotidal itu kasusnya adalah sampai titik bawahnya itu minus 2 meter, gitu, ya. Sampai intertidal itu dia saat biasa, ya, saat keadaan normal air lautnya supratidal itu saat pasang tinggi-tingginya. Pengendapannya pun bervariasi, gitu. Subtidal dia dihadiri oleh batu pasir yang tebal, ya, dan kasar, gitu, dan strukturnya dari massive blocky sampai ke cross bedding atau cross lamination. Lalu ini untuk intertidal itu dia terbagi jadi 3 juga, gitu, ya. Oke, untuk intertidal yang bagian bawah itu dia dominasi sand flat, ya, atau paparan pasir. Jadi dia dominasi pasir di bawah sini. Lalu mixed flat di bagian tengah intertidal atau campuran pasir dengan lempung. Lalu mud flat bagian atas intertidal atau dominan lempung, ya, tapi ada campuran dikit. Lalu supratidal itu di bagian atas dia udah lempung karena dia letaknya jauh, gitu, dari pasang surut, dan dia ini lihat nih, di sini ada rawa terbuka atau kita sebut marsh. Banyak pengendapannya itu ada rooted mulch atau akar-akar dari tumbuhan, gitu, dia terendapkan di lempung. Nah, untuk struktur sedimen sendiri di lempung itu dia cenderung, ya,
lempung gitu ya, halus, nggak ada struktur sedimen macam-macam, cuma dihadiri oleh akar-akar pohon. Lalu untuk bagian yang flat tadi intertidal, yang bagian atas itu lentikular, artinya dia banyakkan lempung daripada pasir dengan struktur laminasi gitu bergelombang. Lalu bagian tengah itu wavy, bagian bawahnya ada pressure. Nah untuk bawah itu dia di bagian subtidal atau tidal, ini ada tidal channel gitu. Subtidal itu dia banyak cross lamination gitu. Oke, itu untuk lingkungan tidal flat perkenalannya. Nah di metode fusi ini kita akan membuat nilai keanggotaan fusi atau fusi membership gitu ya, dimana dari range yang digunakan di regional mikrotidal ini kita akan membuat nilai keanggotaan fusi dari kedalaman airnya dan karakteristik fasies. Jadi itu dapat digunakan untuk penelitian kedepannya gitu di mikrotidal terutama. Jadi ini yang telah tadi saya sebutkan di abstrak untuk range-nya: subtidal, low intertidal, mid intertidal, high intertidal, dan supratidal ya. Ini range-nya, atau kita sebut sebagai tidal range. Nah terbentuklah seperti ini. Lalu dari hasil itu kita dapat membuat nilai keanggotaan fusi. Nah ini intertidal, kita mampu buat ini berdasarkan water depth dan degree of membership ya. Jadi kalau satu dia berarti pasti di tempat itu gitu. Nah, tergantung water depth-nya. Oke. Jadi misal dia di tidal flat itu water depth-nya 0,5 berarti dia di intertidal height itu 1 gitu ya. Nah, sedangkan di hubungan 2 ini dia 0 ya, seperti mengerjakan fusi gitu ya. Kita contoh saja. Nah, contoh kita akan mengkarakteristik suatu di mid intertidal. Kita contohkan dengan A. Oke. Jadi A itu 1 ketika X itu nilainya nanti itu minus 0,25 seperti di sini sampai 0,25 seperti di sini limitnya. Nah ini bentuknya masih 0 sama 1 gitu, masih true and false boolean gitu. Nah tapi seiring perkembangan waktu, fusi itu dia mampu untuk dapat menggunakan pecahan atau derajat gitu ya. Nah pecahan ya, gradien nanti bentuknya, dan digunakan dalam menentukan akurasi serta tingkat presisi. Dalam kasus ini yaitu kedalaman air dengan zona arsitekturnya hubungannya itu. Nah ini disebut standar fusi set, dan fungsi ini disebut fungsi keanggotaan atau membership function. Misalnya pada fungsi padanan B ya, dari standar fusi set pada zona mid intertidal yaitu ini rumusnya ya, ini pembacaannya itu misal Bx dia itu 0 ketika dia di bawah 0,5. Nah berarti dia 0 kalau dia di sana, dan akan bernilai X plus 0,5 lagi 0,5 ketika dia di antara ini. Nah lalu akan bernilai ini ketika dia di antara yang tengah ke kanan. Oke, dan ketika 0,5 meter di bawah X ya, atau X lebih dari 0,5 meter, dia akan nilai 0. Dan ini ketika di mid intertidal dia seberapa besar kemungkinan dan keanggotaan fusi gitu ya di mid intertidal. Nah itu contohnya. Jadi diskusi dan kesimpulan nilai keanggotaan fusi dari sebuah kedalaman air pasang surut berdasarkan karakteristik dan metodologis atas konsep standar fuzzy set dan membership function dapat dimanfaatkan sebagai acuan interpretasi antara hubungan fasies yang terbentuk pada saat ini dengan kondisi muka air laut pada masa lampau dengan kondisi tidal flat dan pada daerah regional mikrotidal. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan sebagai penentuan derajat keanggotaan antara hubungan kedalaman air dengan zona arsitektur A. Nah, ini juga dapat dilanjutkan gitu. Jadi pemanfaatannya bisa lebih luas. Misal
Ketika saat ini kita dapat menjumpai singkapan dengan struktur terkait, misal struktur struktur WiFi. Struktur WiFi itu hadirnya dia di mixed flat. Oke. Nah, tapi seberapa pasti di mixed flat itu? Nah, ini bisa pemanfaat lebih lanjut seperti itu. Dengan cara kita bisa melihat komposisi litologi lapangan, bagaimana kehadiran WiFi beddingnya, lalu kita menentukan secara akurat, lebih akurat dan presisi. Misal ketemu lenticular bedding, ketemu root match, dan ketemu lain-lain gitu ya, kita bisa melihat secara pasti itu terbentuk di bagian detail sebelah mana. Mungkin seperti itu penggunaan penelitian dan makalah kali ini. Referensinya tertulis ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.